Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Dan 1 sendok teh emulsifir. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, setelah kurang lebih 7 menit saya mixer, ini adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Lalu bisa matikan mixernya. Di tahap berikutnya, masukkan 150 ml atau 23 sendok makan susu cair UHT full cream. Teman-teman juga bisa menggunakan SKM putih yang ditambah dengan air ya. Masukkan juga 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata. Selama kurang lebih 1-2 menit saja, tidak perlu terlalu lama. Oke, setelah cukup, ini bisa matikan mixernya. Untuk yang terakhir, masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata. Selama kurang lebih setengah menit atau 30 detik saja, tidak boleh terlalu lama supaya adonannya tidak turun atau kempis. Oke, setelah selesai bisa matikan mixer. Dan kita akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata. Kita aduk pelan seperti ini. Nah, setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, lalu kita akan bagi dua adonannya ya. Oke, ini dia adonannya sudah terbagi dua. Untuk adonan yang pertama, ini adonannya tidak saya kasih apapun, jadi ini original saja. Dan untuk adonan yang kedua, saya akan menambahkan 1 saset kopi instan. Rasa apa saja sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Dan setelah selesai, kita masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya, siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan berbentuk twister yang diameternya 7 cm dan tingginya 3 cm. Di keseluruhan bagian cetakan sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Lalu semprot adonan putih ke dalam cetakan. Kita menyemprotnya tidak terlalu penuh ya, cukup setengahnya saja seperti ini. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai, semprot adonan yang kopi. Kita semprot secukupnya saja sampai cetakan di bagian tengah ini tertutup ya teman-teman. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, setelah semuanya selesai, ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, pastikan airnya sudah benar-benar mendidih. Untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat, bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan ya. Ini kita buka tutup kukusannya dan masukkan satu persatu cetakan berisi adonan ke dalam kukusan. Dan setelah selesai, tutup rapat kembali. Ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa dibuka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman, mengembang sempurna, mulus-mulus ya. Bisa langsung kita angkat. Hasilnya cantik sekali. Kita angkat satu persatu sampai selesai dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama sampai selesai juga ya.
Setelah semua keluar dari kukusan, langsung kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman. Cara mengeluarkannya sangat mudah karena tidak ada yang menempel sama sekali, hasilnya cantik banget. Setelah keluar dari cetakan, ini nanti kita dinginkan ya sebelum ditopping. Nah ini dia semua bolunya sudah mateng dan sudah dingin. Sekarang akan saya topping dengan buttercream. Di bagian tengah ya, ini paling bawah saya semprot secukupnya saja. Ini saya semprot setengahnya saja teman-teman, tidak sampai penuh. Jika sudah selesai, semprot kembali dengan glaze rasa coklat. Kita semprot sampai penuh ya, seperti ini. Untuk yang terakhir, taburi dengan sprinkles di bagian tengah seperti ini teman-teman, secukupnya saja ya. Lakukan sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, resep bolu kukus tiramisu lumer yang rasanya super duper enak banget. Padahal cuma pakai 2 telur saja tapi hasilnya super lembut dan empuk banget ya. Satu resep menghasilkan 24 piece, jadi sangat cocok dijadikan ide jualan. Teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik mika seperti ini. Cantik sekali ya. Nanti untuk rincian harga model dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi seperti biasanya. Nah, sekarang saya akan lihat serat bagian dalamnya ya teman-teman. Ini dia sangat halus. Wow, mulus-mulus sekali. Tidak ada yang bolong-bolong ya. Saya akan buka. Wow, benar-benar super lembut banget teman-teman. Saya akan cobain dulu. Bismillah. Rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Manisnya pas, lembut, empuk. Dan ini kopi tiramisunya enak banget. Apalagi ditambah dengan lumeran coklat. Ini rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Recommended ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Lalu tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. 1 bungkus vanili bubuk, teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair. Dan 1 sendok teh emulsifir, di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Lalu keempat bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang. Putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, setelah adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak, lalu bisa matikan mixernya. Di tahap berikutnya saya masukkan 200 ml santan. Di sini saya menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang ditambah dengan air. Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata. Selama kurang lebih 1-2 menit saja, tidak perlu terlalu lama. Oke, setelah kurang lebih 2 menit bisa matikan mixer. Selanjutnya masukkan 220 gram atau 22 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata. Selama kurang lebih setengah menit atau 30 detik saja. Oke, setelah cukup lalu matikan mixernya. Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur dengan merata. Kita aduk pelan-pelan seperti ini. Nah, setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, kemudian saya akan menyiapkan wadah dan saya akan mengambil adonan ke dalam wadah sebanyak kurang lebih 5-6 sendok makan adonan ya.
Oke, setelah cukup, ini bisa kita sisihkan. Dan untuk adonan yang banyak ini saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta talas atau taro. Lalu aduk adonan menggunakan spatula pelan-pelan saja seperti ini sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang siap kita sisihkan. Dan untuk adonan yang 6 sendok makan saya tambahkan secukupnya pewarna kuning tua. Lalu aduk rata. Setelah selesai, lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Di sini saya sudah menyiapkan cetakan, saya menggunakan cetakan kue twister yang ukurannya sedang ya teman-teman. Dan di keseluruhan bagian cetakan sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Berikutnya saya akan semprot adonan yang kuning di bagian dasar cetakan seperti ini. Saya semprot secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak. Setelah selesai, semprot adonan yang rasa taro atau talas di atas adonan yang kuning sampai penuh, tapi jangan terlalu penuh ya teman-teman karena nanti hasil bolunya akan mengembang. Cukup sampai bagian cetakan tengahnya ini tertutup ya. Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, sekarang siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah benar-benar mendidih. Dan untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat, bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan ya. Buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu cetakan berisi adonan ke dalam kukusan. Setelah selesai, tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang, cenderung kecil, jangan gunakan api besar. Setelah 15 menit bisa dibuka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman, mengembang sempurna, mulus-mulus sekali ya. Mantap banget. Sekarang bisa langsung kita angkat satu persatu dan langsung keluarkan dari cetakan ya. Ini dia setelah bolunya keluar dari kukusan, langsung kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman. Cara mengeluarkannya sangat mudah karena tidak ada yang lengket sama sekali. Setelah keluar dari cetakan nanti kita dinginkan. Oke, setelah bolunya sudah matang semua dan ini sudah dingin. Sekarang saya akan topping di bagian tengahnya menggunakan buttercream. Saya akan semprotkan buttercream di bagian bawah. Jangan terlalu penuh, cukup setengahnya saja ya teman-teman, seperti ini. Dan setelah selesai, semprotkan gles rasa coklat di bagian atas buttercream sampai benar-benar penuh, seperti ini ya. Oke, setelah semuanya selesai, yang terakhir saya akan taburi dengan trimit atau sprinkles di bagian atas glaze coklatnya. Oke, saatnya sekarang saya kemas menggunakan plastik mika yang biasa digunakan untuk mengemas sosis ukuran besar. Saya isi per satu mikanya ini 3 piece. Seperti ini teman-teman. Pas banget ya. Dan cantik banget. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep bolu kukus talas mini yang rasanya super duper enak banget. Teksturnya super lembut, empuk, moist, dan legit sekali. Cuma pakai 2 telur saja dan tanpa minyak ya. Satu resep ini hasilnya jadi banyak banget, yaitu 25 piece. Jadi bisa sekali dijadikan ide jualan ya. Dan teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik mika seperti ini. Ini plastik mika yang biasa digunakan untuk mengemas sosis ukuran besar ya teman-teman.
Cantik sekali, nanti rincian harga modal dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi seperti biasanya ya. Nah, sekarang kita akan lihat serat-seratnya. Serat bolunya ini sangat halus. Kelihatan ya, super lembut banget ini. Wow, jadi tidak sabar untuk mencobanya. Saya akan buka dulu. Wow, glassnya sangat lumer. Saya akan cobain dulu, bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Manisnya pas, super lembut, super empuk. Perpaduan antara talas dan glass coklatnya ini bener-bener enak banget. Pantesan semua orang pada suka ya. Recommended untuk teman-teman pemula. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.